Ketua PPG dalam jabatan tahun 2022. Bidang studi pendidikan agama Kristen dari LPTK IAKN Ambon. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022. Mari kita saksikan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Mari kita mengawali dengan pujian dan doa yang disampaikan oleh Putri Layang. Silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan pujian kita. Yesus sayang padaku. Silakan berdiri. Yesus sayang padaku, kasih mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, silakan duduk, tepuk tangan untuk Putri. Dulu. Putri Mulyadi, Darel Mulyadi, anak. Oke, pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak kami. Pernahkah anak-anak kami melakukan pengorbanan kepada teman-teman? Pernah? Pernah? Apa saja contoh pengorbanan itu di dalam dirimu yang pernah kamu lakukan kepada temanmu? Alan, membantu. Oke, siapa lagi? Ya, Emma, Manuel, menolong. Apa lagi? Ya, membantu. Apa lagi, ada lagi? Oke, orang yang dalam keadaan susah, itu namanya pengorbanan. Bahas pada hari ini dengan pembelajaran yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Apa? Pengorbanan Yesus Kristus ada tujuannya, yaitu siswa dapat menjelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh tindakan berkorban sebagai wujud mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Yang ketiga, siswa dapat mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus. Sebagaimana tadi anak-anak kami bahwa menyatakan bagaimana itu namanya berkorban, arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membantu mereka. Anak-anak kami perhatikan, jangan kalian. Dan apa yang akan dia lakukan supaya kita itu mendapatkan suatu keselamatan di dalam kehidupan kita. Manusia pada awalnya telah jatuh di dalam dosa. Mengapa awalnya manusia jatuh di dalam dosa? Ya, Alan.
Betul, Mulyani. Kenapa Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan? Betul sekali, Zael. Ya, karena Desra. Karena Adam dan Hawa melakukan Tuhan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah manusia jatuh di dalam dosa karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Inilah dia bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Setelah itu anak-anak, apa yang dilakukan oleh dosa itu? Manusia, bagaimana manusia pada saat itu? Manusia berdosa tidak bisa mendekatkan kepada Allah karena dosa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Namun demikian, anak-anak, bagaimana cara Tuhan untuk kembali mengasihi dunia ini? Yaitu Dia mengutus Yesus Kristus dengan kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Dia yang akan menebus dosa manusia. Melalui apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia? Apa yang dirasakan oleh Kristus? Desra? Betul, rela mati di kayu salib. Apalagi? Apalagi? Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus banyak Dia melakukan segala mukjizat pada saat Dia datang ke dunia ini. Apa saja contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Mulyadi. Betul, silakan untuk tepuk tangan untuk Mulyadi. Alan. Betul, Yesus pada saat itu begitu luar biasa. Dia mengasihi semua orang, bahkan menyembuhkan banyak orang yang dalam keadaan susah. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah, tapi ada juga orang yang tidak menerimanya. Ada banyak orang yang menolaknya, sampai Yesus dibunuh, disalibkan, karena ada juga orang yang tidak menerima Yesus sebagai Allah. Sebagaimana tadi mereka menghukum Tuhan Yesus, disiksa. Tuhan Yesus dibawa atau dipaksa untuk membawa salibnya, membawa salibnya, sehingga Dia masuk di dalam penyiksaan dan Dia diantar ke Bukit Golgota. Anak-anak sekalian, kita telah tadi mendengarkan bagaimana itu pengorbanan Yesus Kristus. Dia rela mati, bahkan disalibkan dan dihina, caci maki. Oleh karena itu, mari kita melihat apa itu namanya pengorbanan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, berkorban berarti menjadi korban, menderita, rugi atau menyatakan bak. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Pengorbanan adalah rela untuk memberi atau ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Itulah namanya pengorbanan. Sekali lagi kita membacakannya, berkorban adalah 3 ya. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Begitulah namanya pengorbanan. Rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Begitulah Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia itu selamat dan masuk di dalam kerajaan surga. Dan Kristus merupakan gambaran ketidakmampuan manusia untuk melepaskan diri dari hukuman dosa yang terambil dari kitab Yesaya
pasal 53 ayat 5. Dan penderitaan Kristus juga merupakan jaminan kekal bagi manusia. Inilah cara Allah melepaskan manusia dari beban dosa, yakni dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Penderitaan Yesus itu adalah suatu pengorbanan kasih. Itulah namanya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai rasa kasih atas pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita? Apa? Ya, membaca Alkitab, apa lagi? Ke gereja setiap hari, apa lagi? Berdoa. Ya. Menaati perintah Tuhan. Ya, menyanyi kepada Tuhan mengasang. Itu dengan berbuat baik kepada sesama. Siapa itu sesama kita? Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang lain yang membutuhkan bantuan kita atau pengorbanan kita. Itulah yang harus kita lakukan, berbuat baik kepada sesama. Itulah namanya pengorbanan. Ibu mau tanya, ada? Kalau tidak ada, berarti anak-anak kita sudah mengerti dan memahami tadi bagaimana itu namanya pengorbanan Yesus Kristus, yaitu berbuat baik kepada sesama. Saat ini mari kita melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusi nanti sesuai kelompok yang sudah kita bentuk selama ini. Baik, kita akan melakukannya dengan ibu membagi lembaran daripada kerja itu. Bagikan lembaran diskusi yang kamu akan diskusikan melalui apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Apa yang dirasakan oleh Yesus, Desra? Betul, rela mati di kayu salib. Apa lagi? Apa lagi? Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus banyak dia melakukan segala mukjizat pada saat dia datang ke dunia ini. Apa saja contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Mulyadi. Menyembuhkan banyak orang sakit. Betul, silakan untuk tepuk tangan untuk Mulyadi. Alan. Dia memberi makanan kepada sekolah. Betul. Yesus pada saat itu begitu luar biasa. Dia mengasihi semua orang, bahkan menyembuhkan banyak orang yang dalam keadaan susah. Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, tapi ada juga orang yang tidak menerimanya. Ada banyak orang yang menolaknya, sampai Yesus dibunuh, disalibkan, karena ada juga orang yang tidak menerima Yesus sebagai Allah. Sebagaimana tadi mereka menghukum Tuhan Yesus, disiksa. Tuhan Yesus dibawa atau dipaksa untuk membawa salib. Dia membawa salibnya sehingga dia masuk di dalam penyiksaan dan dia diantar ke Bukit Golgota. Anak-anak sekalian, kita telah tadi mendengarkan bagaimana itu pengorbanan Yesus Kristus. Dia rela mati, bahkan disalibkan dan dihina, caci maki. Oleh karena itu, mari kita melihat apa itu namanya pengorbanan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, berkorban berarti menjadi korban, menderita, rugi atau menyatakan ban. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Pengorbanan adalah rela untuk memberi atau ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan
bagi orang lain. Itulah namanya pengorbanan. Sekali lagi kita membacakannya, berkorban adalah 3 2 ya. Begitulah namanya pengorbanan. Rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Begitulah Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu selamat dan masuk di dalam kerajaan surga. Dan Kristus merupakan gambaran ketidakmampuan manusia untuk melepaskan diri dari hukuman dosa yang terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Dan penderitaan Kristus juga merupakan jaminan kekal bagi manusia. Inilah cara Allah melepaskan manusia dari beban dosa, yakni dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Penderitaan Yesus itu adalah suatu pengorbanan kasih. Itulah namanya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai rasa kasih atas pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita? Apa? Ya, membaca Alkitab, apa lagi? Ke gereja setiap hari, apa lagi? Berdoa. Ya. Menaati perintah Tuhan. Ya, menyanyi kepada Tuhan Hasan. Itu dengan berbuat baik kepada sesama. Siapa itu sesama kita? Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang lain yang membutuhkan bantuan kita atau pengorbanan kita. Itulah yang harus kita lakukan, berbuat baik kepada sesama. Itulah namanya pengorbanan. Ibu mau tanya, ada? Kalau tidak ada, berarti anak-anak kita sudah mengerti dan memahami tadi bagaimana itu namanya pengorbanan Yesus Kristus, yaitu berbuat baik kepada sesama. Saat ini mari kita melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusi nanti sesuai kelompok yang sudah kita bentuk selama ini. Baik, kita akan melakukannya dengan ibu membagi lembaran daripada kerja itu. Bagikan lembaran diskusi yang kamu akan diskusikan. Adapun yang sudah tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi ini. Sudah selesai.
terjawab semua. Saat ini kita mau presentasikan hasil dari diskusi anak-anak kami yang disampaikan setiap kelompok. Kelompok Nenas, coba presentasikan apa jawaban kalian. Satu, perjalanan keluarga apa yang kamu dapat pelajari dari kisah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita? Jawabannya, satu, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dua, apa makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kamu? Jawabannya, agar manusia masuk ke dalam surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nenas. Sekarang kelompok Mangga. Kelompok Mangga. Desa. Masih. Pelajaran berharga apa yang dapat kamu pelajari dari kisah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita? Dia rela mati di kayu salib dan disiksa. Dua, apa makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kamu? Membebaskan manusia dari dosa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mangga. Kelompok Mangga sudah. Adakah pertanyaan kamu yang sudah kita lakukan? Karena kami masih ada lagi pertanyaan tentang diskusi kelompok ini. Masih ada? Oke. Apa saja yang dirasakan Tuhan Yesus dalam pengorbanan? Oke, apa saja yang dirasakan oleh Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya? Ada lagi? Oke, Yulen. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Iya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Tangan kita semua, mari. Dan apa yang harus menjadi sudah disampaikan oleh tadi teman-temanmu di dalam jawaban mereka itu, kita bisa simpulkan yaitu pembelajaran dalam hal ini yaitu Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk semua orang atau untuk manusia. Mengorbankan dirinya untuk memberikan penebusan dosa bagi manusia. Yang kedua tadi dikatakan bahwa makna pengorbanan Yesus Kristus itu di kayu salib maknanya yaitu untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Bisa paham semua? Bisa. Oke. Anak, dan saat ini Ibu kembalikan di tempat masing-masing karena kita mau mengerjakan tugas atau tes dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Diskusi kelompok telah kita laksanakan dan saat ini Ibu mau bagikan dengan mengerjakan tugas atau tes dari pelajaran yang sudah kita laksanakan tadi atau yang sudah kita teruskan saat ini. Ibu mau bagikan ini, kerjakan semua. Ada tulisan besar. Dia di sini.
Kasih lagi. Baik anak-anak kami, kalau bagaimana yang kerja kamu sudah siap belum? Sudah. Oke, silakan kumpul di depan. Baik, anak-anak kami, Ibu senang sekali dengan hasil daripada kerjamu dan tugasmu yang kamu bisa jawab masing-masing. Di sini Ibu bisa memahaminya bahwa kamu bisa memahami daripada pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih, tepuk tangan kepada kita semua. Baik, setelah kita masuk di dalam tugas yang sudah Ibu berikan tadi, dan mari kita memahami dari segala kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengorbanan Yesus itu. Kita membacakan bersama-sama 3 doa ya. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, dirinya bahkan sampai mati. Di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah menebus dosa kita, kita harus hidup taat dan setia padanya, dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau mengorbankan orang lain. Oke, bisa paham? Bisa. Ya, satu tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita mengakhiri dengan pujian dan doa. Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Mulyadi. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi sejenak. Judulnya Dialah Untuk Kami. Sebagai materi. 3, 2, ya. Terima kasih atas pertolonganmu dan pertolongan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.